Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi ketika sedang jeda iklan, saya, Prof. Amin, Dr. Hermawan, dan juga Prof. Nyoman punya semacam analogi yang lebih mudah untuk ditangkap oleh masyarakat awam, yaitu gembok dan kunci. Bayangkan bahwa bagian ujung reseptor atau spike dari virus itu adalah gembok, dan bagian ujung sel manusia adalah kunci. Selama bentuk gembok ini tidak berubah, bisa berkunci dengan kunci sel kita, maka penelitian terhadap vaksin tidak akan terpengaruh banyak karena yang diteliti, yang diserang atau yang difokus oleh vaksin ini adalah si bagian gembok ini, ujungnya yang bertemu dengan kunci dari sel kita. Sehingga sampai sejauh ini penelitian terhadap vaksin, entah itu Sinovac, entah itu merah putih masih bisa terus dilanjutkan walaupun virus coronanya kemudian terus bermutasi. Nah, tadi dari penjelasan Dr. Hermawan, Prof. Nyoman, saya ingin tahu kalau kemudian nanti ada mutasi-mutasi lebih lagi, kita baru ketemu 2 tapi strainnya saja sudah banyak. Apa yang seharusnya bisa jadi bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh semua pihak yang terkait supaya kita bisa memperoleh data lebih banyak lagi untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan? Ya, baik Mbak Sofi. Jadi ukuran dari virus ini kan sangat besar, 30.000 pasang bata. Nah, spike-nya yang ada mutasi ini kan di wilayah protein spike S tadi. Ini ukurannya hanya 3.000. Mm-mm. Sementara lokasi mutan, yang 2 mutan ini kan di 614 dan 677. Jadi sama saja seperti kita melakukan uji PCR untuk swab, tes, konfirmasi positif negatif hasil PCR. Maka UNER yang kami lakukan sekarang adalah kita memblok daerah mutasi itu, kita desain primernya. Ya. Sehingga pendek sekali dengan RT-PCR atau PCR juga bisa dilakukan. Nah, saran kami ke depan, seperti yang disampaikan Pak Hermawan, saya berpikir bahwa oke, ini primer kita yang sudah kita desain di UNER dengan probe-nya, boleh silakan dipakai oleh siapa saja. Kemudian nanti dilakukan seperti kita tes konfirmasi untuk COVID-19 positif negatif. Mhm. PCR dilakukan plus lokasi mutan. Jadi PCR mutan. Sehingga Oke, otomatis jadi data jadi akan cepat. PCR itu Ya, hasilnya tidak hanya positif atau negatif, tapi juga plus ada lokasi informasi mutan. mutasinya. Ya, plus tahu lokasi mutannya di mana. Oke. Karena kita sudah mendesain primer itu, probe-nya, dan kami tentunya di UNER juga sudah siap untuk melakukan analisis itu. Oke, Ya. Pak Amin, bisa ya Pak Amin ya, untuk memastikan bahwa PCR ini kemudian tidak hanya menjelaskan positif atau negatif, tapi juga posisi mutannya? Kalau untuk mendeteksi mutan seperti yang direkomendasi, tentu kita bisa menambahkan primer ke dalam kitnya, ya. Artinya dalam reaction mix-nya itu primernya ditambah. Saat ini kan sebagian besar menggunakan dua set primer untuk mendeteksi 2 gen untuk saling konfirmasi. Nah, apabila kita bisa mengusulkan kepada produsennya untuk menambah 1 set primer di situ, bisa sekaligus. Oke. Artinya tidak perlu dua kali Dua kali kerja ya? PCR, 2 kali. Jadi istilahnya pakai semacam multiplex primer. Kita tentu itu ide yang sangat bagus mendeteksi adanya mutasi, tapi kita tadi juga Prof. Nyoman itu menyampaikan ada mutasi baru yang di 677 tadi, dan kita juga mesti mengantisipasi adanya mutasi-mutasi lain juga yang mungkin ke depannya juga memiliki peran penting. Nah, sebetulnya yang kami ingin sarankan sebetulnya, Pak Hermawan sudah menyebutkan itu, kita mengajarkan 3M, kemudian bagi pemerintah kita harus mengajarkan 3T kan ya, testing, tracing, dan kemudian treatment. Ya. Nah, dalam hal ini testing ini harus diperluas. Tidak hanya mengetahui positif atau tidak, tapi kita juga harus segera mengidentifikasi adanya mutasi-mutasi tersebut, karena itu manfaatnya adalah secara umum namanya Baik. epidemiologi molekuler. Artinya kita bisa mengidentifikasi secara detail, secara molekuler setiap virus yang ada, sehingga kita bisa tahu virus ini sebetulnya belum ditemukan di Depok misalnya,
dia sebetulnya sebelumnya ada di satu tempat, apakah di Jakarta ataukah di Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu yang kita belum punya karena baru ada 24 sequence yang dimasukkan. Ya, kami berencana dalam waktu dekat akan submit lagi beberapa puluh. Target kita akan mengundang teman-teman dari 5 institusi tadi untuk bisa mencapai minimum totalnya 200-an. Sehingga itu bisa dianalisis kemana aja itu. Mungkin pernah mampir di Palmerah misalnya, atau ada di Depok, atau di kota lain ya. Itu sekarang bisa. Nanti kami tunggu hasilnya, Prof. Amin. Terakhir untuk Pak Hermawan. Pak Hermawan, saya tahu hal-hal tadi yang Anda sampaikan memang wajib dipahami masyarakat, 3M untuk masyarakat, 3T untuk pemerintah, tapi saya ingin jawaban yang lebih spesifik. Ketika kita sudah tahu bahwa ada mutasi, sudah ketemu 2, strainnya banyak, dan tidak menutup kemungkinan akan ada mutasi-mutasi lain dengan perilaku-perilaku lain, sifat-sifat yang lain, jangan-jangan nanti kena gembok dari si virus ini akan berubah bentuk sehingga kita akan kewalahan. Apa secara spesifik yang Anda sarankan untuk segera dilakukan? Ya, ada pada 2 level ya. Pertama level nasional dan yang kedua level daerah. Level nasional tentu menyinergikan antara para pakar yang mendeteksi perilaku virus ini dengan model perilaku yang dianjurkan atau penerapan protokol kesehatan, apakah efektif penggunaan masker, apakah efektif penjagaan jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Ini semua akan berkaitan satu sama lain, termasuk perilaku kebijakan. Jadi sinkronisasi ini karena ada pembagian peran para akademisi, peneliti, peran kita individu dan masyarakat, dan peran pemerintah dalam hal kebijakan. Ini harus terangkai pada level nasional. Pada level daerah yang menjadi perhatian khusus pertama di Surabaya, karena Prof. Nyoman dengan strain Q677 tadi ya, itu ditemukan dari sumber bulan April di Surabaya. Kemudian ada juga strain Yogyakarta dan juga di strain Jakarta dan Tangerang ya, yang diteliti di Eijkman dan juga oleh LIPI. Jadi memang wilayah-wilayah ini maka pemerintah tidak bisa lagi as usual saja, harus ada upaya-upaya peningkatan kapasitas betul-betul yang tadi kita ulang-ulang tentang testing, tracing, dan juga treatment, termasuk treatment ini adalah kapasitas perawatan. Kita harus akui sekarang sudah mulai over capacity untuk perawatan, baik yang sifatnya isolatif mandiri yang mendukung seperti Wisma Atlet, udah mulai warning gitu ya, kapasitasnya termasuk rumah sakit rujukan. Bahkan sudah tidak ideal untuk perawatan. Ini harus betul-betul dipercepat. Yang harus dilakukan persiapan ruang rawat, sembari di level primary prevention-nya, testing, capacity ini nggak bisa dianggap enteng. Jadi kalau kenaikan kasus kita 3.000-an belakangan ini konsisten, itu bukan berarti kita berpuas diri banyak kita deteksi. Di lapangan itu potensi transmisi jauh lebih besar. Maka kenaikan detection rate sebenarnya sangat bermakna untuk para peneliti dalam mengambil solusi terkait dengan mungkin nanti vaksin, mungkin nanti obat yang memang setelah memahami perilaku dan genomik dari virus ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, Mbak Sofi. Oke. Wah, ini kalau saya jadi mahasiswa ini udah tambahan 6 SKS kayaknya nih ngobrol dengan Prof. Amin, Prof. Nyoman, dan juga Pak Hermawan. Sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Kami nantikan penelitian-penelitian yang lebih spesifik lagi bagaimana soal perilaku virus corona penyebab COVID-19 ini. Prof. Nyoman terima kasih, Prof. Amin terima kasih, Pak Hermawan terima kasih. Selamat malam, sehat terus semuanya ya. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu.